melalui aplikasi TVRI Klik ataupun juga aplikasi UTV, kanal digital di siaran Telkom 4 dan juga satelit Merah Putih. Berikut informasi selengkapnya. Saudara, keluarga ahli waris almarhum Haji Jalil memblokir jalan masuk lahan hutan kota akses menuju SMK Negeri 3 Kayu Agung dan pemukiman warga. Penutupan jalan terpaksa dilakukan karena ahli waris menganggap Pemkab Oki merampas tanah dan belum diganti rugi. Sejumlah orang dari keluarga ahli waris almarhum Haji Jalil memblokir jalan masuk lahan hutan kota akses utama menuju SMK Negeri 3 Kayu Agung dan pemukiman warga sekitar. Penutupan ini buntut kekecewaan ahli waris yang selama kurun waktu 8 bulan merasa tidak ada kejelasan dari Pemkab Oki. Pihak ahli waris telah menempuh proses penuntutan ganti rugi lahan seluas 7 hektar dengan menemui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan, dan BPKAD Pemkab Oki hingga Komisi 3 DPRD Oki. Namun semua itu tidak menemui kejelasan. Pihak ahli waris mengklaim memiliki dokumen resmi lengkap kepemilikan lahan dan menuding Pemkab Oki tidak memiliki dokumen resmi. Ahli waris dari almarhum Haji Jalil merasa Pemkab Oki merampas tanah seluas 7 hektar karena belum melakukan ganti rugi. Kita sudah menunggu dari keputusan dari Pemkab Oki. Jadi apabila sampai di bulan Agustus ini tidak ada penyelesaian, maka sekolahan akan kami segel. Kalau memang benar pihak Pemkab Kabupaten Oki tidak bisa menunjukkan kepemilikan mereka, ya kita minta ya janganlah dirampas. Cuma-cuma seperti ini, yang jelasnya kan kita minta ganti rugi. Karena kami menganggap bahwa ini adalah tanah daripada Pemda Oki. Jadi oleh sebab itu tanah ini sudah adalah merupakan tanah daripada tanah hutan kota. Jadi oleh sebab itu dalam hal ini kami persilakan Pemda Oki untuk mengantisipasi daripada penutupan ini agar kegiatan di masyarakat Oki ini bisa berjalan dengan lancar. Kita berharap agar semuanya sama-sama menahan diri. Jangan kita mementingkan kepentingan pribadi, tapi kita angkatlah kepentingan untuk kepentingan umum. Bupati Oki Iskandar menemui ahli waris di lokasi untuk membujuk agar membuka jalan. Namun usaha ini sia-sia, ahli waris almarhum Haji Jalil tetap tidak membuka jalan sebelum ada ganti rugi. Bila dalam 1 bulan ke depan tidak ada ganti rugi, pihak ahli waris akan menyegel SMK Negeri 3 Kayu Agung. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ratusan ASN tenaga kesehatan kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pali menuntut adanya pemberian tambahan penghasilan pegawai yang tidak diberikan. Sebagai bentuk perjuangan untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP, ASN tenaga kesehatan di lingkungan Puskesmas dan RSUD Pratama Tanah Abang kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pali. Kedatangan para ASN tenaga kesehatan ini meminta DPRD Pali untuk dapat menyalurkan aspirasi mereka, sehingga pemerintah Kabupaten Pali memberikan TPP seperti dirasakan para ASN di setiap OPD. Hari ini telah diputuskan bersama bahwa TPP berhasil diajukan, dan pada bulan Juli ini insya Allah uang itu akan dianggarkan dan diterima oleh para penerima TPP PNS, CPNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pali. Dari pertemuan perwakilan ASN, Dinas Kesehatan dan DPRD Kabupaten Pali, pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP akan diberikan pada anggaran perubahan tahun 2022, dan ASN pun menyambut bahagia keputusan bersama tersebut. Keputusan masalah TPP tadi kita udah mengakomodir untuk aspirasinya kita akomodir untuk kita bahas untuk anggaran semester 2 inilah mulai. Jadi insya Allah kalau peraturan bupatinya
selesai, insya Allah mereka untuk semester 2 bisa dapat TPP. Setidaknya sudah 2 kali ratusan ASN nakes menggelar aksi menuntut pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Muhammad Husniawan, TVRI Sumsel melaporkan. Kita menuju ke Kabupaten Muratara. Saudara, 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Musirawas Utara menjadi titik pantau pengawasan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah. Sebagai daerah rawan akan kebakaran hutan dan lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Musirawas Utara terus melakukan pengawasan di sejumlah titik rawan akan kebakaran hutan dan lahan. Setidaknya ada 4 kecamatan yang menjadi skala prioritas dalam pengawasan Karhutlah, yakni Kecamatan Rupit, Karangdapo, Rawas Ilir, dan Kecamatan Nibung. Keempat kecamatan itu merupakan daerah rawan akan Karhutlah. Apalagi sebagian perkebunan di Muratara ada yang berada di lahan gambut, sehingga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah dapat terjadi. Namun dengan gencarnya sosialisasi terkait larangan pembakaran lahan, kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dapat dicegah sedini mungkin. Karena kita bukan untuk pencegahan lahan gambut saja, seperti masyarakat lakukan pembakaran hutan dengan katakanlah menebang pohon-pohon untuk pembukaan lahan baru, masyarakat biasanya kan dibakar. Nah, kita himbau untuk tidak membakar. Kita upayakan nanti kita fasilitasi untuk minjam alat yang ada di Pemda. Kabupaten Muratara merupakan salah satu daerah rawan akan Karhutlah di Provinsi Sumsel, karena sebagian besar lahan di Muratara merupakan lahan gambut. Dari Muratara, Leo Mura, TVRI Sumsel melaporkan.